Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sofian selaku dosen untuk mata kuliah hukum pajak. Dan sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, maka hari ini kita melakukan pertemuan dengan sistem daring. Dan sesuai dengan kelompok yang telah dibagikan dari awal, saya mewakili kelompok 8, mewakili teman-teman diantaranya Bapak Jamaluddin, Muhammad Febri Pratama Sinaga, Indah Kotsari Kurning, dan Fahri Hardiansyah dengan topik gambaran kewenangan negara memungut pajak. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. A. Asas pemungutan pajak. Secara aturan, pemungutan pajak tersebut harus terlebih dahulu disetujui oleh rakyat dan diwujudkan dalam bentuk undang-undang sebagai suatu legalitas hukum. Karena ketika undang-undang sudah diundangkan, rakyat bukan hanya dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, melainkan juga harus menyetujuinya di dalam yurisdiksi hukum. Sesuai dengan fiksi hukum yang merupakan ajas yang menganggap semua orang tahu hukum, presumptio iuris de jure. Selain itu ada adagium bahwa ketidaktahuan terhadap hukum tidak bisa dimaafkan. Titik berat pajak dari aspek hukum terdiri dari 7 bagian. Pertama, pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena undang-undang antara negara, diwakili pemerintah sebagai organ negara dengan wajib pajak. Kedua, hak dan kewajiban pajak. Yang ketiga, wewenang penguasa untuk memungut pajak. Yang keempat, timbul dan hapusnya pajak. Yang kelima, sanksi perpajakan yang meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Penagihan pajak dengan surat paksa, dan yang terakhir adalah penyelesaian sengketa dan peradilan pajak sebagai bentuk perlindungan hukum bagi petugas dan wajib pajak. Unsur mutlak suatu pungutan bisa disebut pajak apabila: pertama, ada masyarakat berkaitan dengan adanya kepentingan umum. Yang kedua, ada undang-undang sebagai dasar hukum pemungutannya yang mencerminkan adanya demokrasi. Yang ketiga, adanya pemungut pajak. Yang keempat, adanya subjek yang kemudian menjadi wajib pajak jika telah memenuhi persyaratan. Kelima, adanya sasaran pemajakan yang dapat berupa keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang kemudian oleh undang-undang dirumuskan menjadi objek pajak. Keenam, adanya surat ketetapan pajak, namun surat ketetapan pajak ini bersifat fakultatif karena bergantung pada ajaran timbulnya utang pajak dan sistem pemungutan pajak yang dianut negara yang bersangkutan. Asas pemungutan pajak menurut beberapa ahli, diantaranya menurut Adam Smith. Pertama, asas equality dan equity, yaitu adanya larangan perlakuan diskriminatif sehingga diperlukan equity sebagai penyesuaian hukum. Ius adjuvendi, menambah hukum. Ius susplendi, dan mengoreksi hukum. Ius corrigendi. Yang kedua, asas certainty, menghendaki supaya terjaminnya kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Ketiga, asas convenience of payment, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Keempat, asas efisiensi, biaya pemungutan pajak diusahakan sebanyak mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Kemudian kalau menurut W.J. Legan, terdapat 5 asas, yakni pertama, asas daya pikul atau besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Kedua, asas manfaat atau pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk umum. Yang ketiga, asas kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keempat, asas kesamaan, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama. Yang terakhir, asas beban yang sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak. Kemudian menurut Adolf Wagner terdapat 5 asas. Yang pertama, asas politik finansial, pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai. Asas ekonomi, penentuan objek pajak harus tepat. Berikutnya, asas keadilan, pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminatif. Kemudian nomor 4, asas administrasi, yaitu menyangkut masalah kepastian perpajakan yang berupa kapan, di mana harus membayar pajak. Keluasan penagihan, atau maksudnya bagaimana cara membayarnya dan besarnya biaya pajak.
Dan yang terakhir adalah asas yuridis, segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Kemudian menurut ahli dari Indonesia, saya kutip dari Sri Pudiatmoko, terdapat 6 asas, diantaranya pertama asas legal, setiap pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang kedua asas kepastian hukum, ketentuan perpajakan tidak boleh menimbulkan keraguan-raguan. Yang ketiga asas efisiensi, pajak yang dipungut digunakan untuk membiayai kegiatan administrasi, pemerintahan, dan pembangunan. Yang keempat, asas non-distorsi, maksudnya adalah bahwa pajak tidak boleh menimbulkan adanya distorsi. Yang kelima, asas kesederhanaan, aturan pajak harus dibuat sesederhana mungkin. Yang terakhir, asas adil, bahwa alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan keadilan. Teori justifikasi pemungutan pajak terdapat 5, yakni pertama teori asuransi, pembayaran suatu pajak dianggap sebagai premi. Kedua, teori kepentingan menyatakan negara mengenakan pajak terhadap rakyatnya karena negara melindungi kepentingan rakyat. Ketiga, teori kewajiban pajak mutlak berdasarkan paham Organises Steller yang mengajarkan bahwa justru karena negara lah maka timbul hak untuk memungut pajak. Keempat, teori daya beli menyatakan bahwa berfungsinya sebagai pompa yang menyedot daya beli rumah masyarakat. Yang kelima, teori daya pikul menyatakan dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Berikutnya, falsafah pajak di Indonesia menurut Pancasila. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa setiap orang yang beriman harus membayar zakat dan tunaikan zakat. Jadi ada suatu kewajiban bagi orang yang beragama Islam untuk membayar zakat bagi mereka yang mempunyai kelebihan. Di lain pihak, setiap masyarakat bernegara memiliki suatu kewajiban yang telah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang penghasilan untuk membayar pajak yang dipungut oleh negara. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya adalah pelaksanaan undang-undang harus dilandasi dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, agar oleh wajib pajak akan diterima dengan penuh pengertian dan kesadaran akan kewajibannya. Kemanusiaan ini akan terjemah dalam kebijakan para pejabat. Pelaksanaan peraturan pajak yang dilandasi dengan penuh kemanusiaan akan dipatuhi lebih baik oleh wajib pajak. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pajak merupakan alat pemersatu bangsa, mengikat bangsa, dan memberikan hidup kepada bangsa. Pajak berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan bersama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat dari Pancasila ini mengandung maksud bahwa pajak merupakan gejala sosial. Artinya pajak hanya ada dalam masyarakat dan pajak sudah ada sejak masyarakat ada. Sementara itu, lazimnya pajak diberikan dalam bentuk uang atau natura oleh anggota masyarakat kepada negara tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna bahwa hasil pajak hanya berasal dari sebagian kecil rakyat, sedangkan sebagian besar rakyat tidak kena pajak. Rakyat yang tidak mampu tersebut terdiri dari anak-anak yang tidak berpenghasilan atau sebagian orang besar yang tidak mampu. Mereka mempunyai penghasilan tetapi tidak kena karena memiliki penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak atau istilahnya PTKP. Atas dasar ini, terlihat jelas pemerataan yang jelas karena pajak untuk semua orang, prinsip keadilan yang merata demi kepentingan umum. Berikutnya, asas pengenaan pajak. Asas pengenaan pajak membicarakan tentang yurisdiksi dari suatu negara berhadapan dengan negara lain, atau dalam istilahnya hukum pajak internasional. Selanjutnya mencari jawaban atas permasalahan siapa atau pemerintah negara mana yang berwenang memungut pajak, atas permasalahan siapa atau pemerintah negara mana yang berwenang memungut pajak terhadap suatu sasaran pajak tertentu.